Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Anak-anak sekalian, sekarang kita masuk pada pelajaran Tauhid. Dan kita baru saja memulai pelajaran ini dari pelajaran yang pertama tentang pentingnya Tauhid. Jadi Tauhid itu adalah sesuatu yang sangat penting. Mengapa dikatakan penting? Maka kita simak bagaimana pembahasannya. Baik, kita bacakan perkataan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau berkata, As'alullah al-karim Rabbal arshil azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunt wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza ibtuliya sabara wa idza athnaba istaghfara fa inna haula'i salasa unwanus sa'adah. Kemudian beliau lanjutkan, i'lam arsyadakallah li ta'atihi annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fa idza arafta anna allaha khalaqaka li'ibadatihi fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadah illa ma'at tauhid kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Fa idza dakhala asy-syirku fil ibadah fasadat kal hadas idza dakhala fit taharah. Ya. Baik, kita simak penjelasannya atau artinya. Perhatikan artinya. Aku memohon kepada Allah yang Maha Mulia, Rabb Arsy yang agung, agar mengurusi kamu di dunia dan akhirat, menjadikanmu sebagai orang yang penuh berkah dimanapun kamu berada, dan agar menjadikanmu termasuk orang-orang yang apabila diberi nikmat maka bersyukur, apabila mendapat cobaan bersabar, dan apabila berdosa maka segera meminta ampun. Sesungguhnya ketiga perkara ini merupakan tanda kebahagiaan. Ya, jadi Asy-Syaikh mengawali perkataan ini dengan mendoakan kita yang membaca perkataan beliau ini, ya. Dia mendoakan kita dengan doa yang sangat mulia, ya. Dia mendoakan bahwa semoga Allah mengurusi kita baik di dunia dan di akhirat. Bayangkan kalau Allah yang mengurusi kita. Kemudian menjadikan kita sebagai orang yang penuh berkah dimanapun kita berada. Ya, orang yang berberkah itu dimanapun berada itu sangat luar biasa, ya. Ya, penuh dengan kebaikan. Dan agar menjadikan kita termasuk orang-orang yang apabila diberi nikmat maka bersyukur. Ya, banyak orang diberi nikmat tapi lupa bersyukur. Ya, maka Syekh mendoakan kita agar ketika kita mendapat nikmat kita bisa bersyukur, tidak lupa bersyukur. Dan apabila mendapat cobaan maka kita bersabar. Ya, nah, ini juga tidak mudah. Dan apabila berdosa maka segera meminta ampunan atau beristighfar. Ketiga hal ini adalah perkara yang sangat sulit
untuk kita dapati. Karena itu Asy-Syaikh mendoakan kita dengan perkara-perkara yang sungguh luar biasa ini. Ya. Dan menurut Asy-Syaikh bahwa ketiga doa yang tadi itu adalah merupakan tanda-tanda kebahagiaan, ya. Barang siapa yang ketika mendapatkan atau diberikan rezeki oleh Allah, maka dia bisa bersyukur, dan ketika dia diberi musibah dia bisa bersabar, dan ketika dia berbuat dosa maka dia segera bertobat, maka itu adalah tanda-tanda orang-orang yang berbahagia, ya. Baik, kemudian arti selanjutnya, ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwa Hanifiyah, ya, yaitu agama Nabi Ibrahim adalah kamu beribadah kepada Allah semata dengan mengikhlaskan agama untuknya. Hal ini sebagaimana firman Allah, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ini terdapat dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Ya. Baik. Arti selanjutnya, apabila kamu telah mengetahui bahwa Allah menciptakanmu agar beribadah kepadanya, ketahuilah bahwa ibadah tidak akan dianggap sebagai ibadah kecuali jika disertai dengan tauhid. Nah, inilah pembahasan kita, ya. Perhatikan, ibadah tidak akan dianggap sebagai ibadah kecuali jika disertai dengan tauhid, ya. Maksudnya bagaimana? Ya, ketika kita sholat, namun tidak disertai dengan tauhid. Tauhid adalah mengesahkan Allah. Ya, ini pelajaran kita di kelas yang lalu. Nah, maka sholat kita itu tidak teranggap sebagai ibadah karena ada kesyirikan di dalamnya. Ya, maka pentingnya tauhid, ya, agar ibadah kita benar-benar dianggap sebagai ibadah oleh Allah, maka hadirkan tauhid di dalamnya, ya. Hal ini dikatakan lagi oleh Syekh sebagaimana solat, ya, solat itu tidak dikatakan sebagai solat kecuali jika disertai dengan taharah. Ya. Jadi solat itu walaupun orang melakukan gerakan solat tetapi dia tidak berwudu sebelumnya, maka itu bukan solat namanya. Ya, tidak sah solatnya. Ya, begitu juga dengan tauhid. Ya, ketika dia beribadah, ibadah apa saja, baik itu ibadah solat, ibadah puasa, ibadah haji, ya, ibadah sedekah, dan ibadah-ibadah yang lain, jika tidak disertai dengan tauhid maka tidak dianggap sebagai ibadah. Sebagaimana solat tidak dianggap orang solat jika dia tidak berwudu sebelumnya atau melakukan taharah, pensucian. Nah, maka apabila syirik ini suatu perbuatan yang bertentangan dengan tauhid. Ya, lawan dari tauhid adalah syirik. Nah, ini lawannya, ya. Lawan dari tauhid adalah syirik. Maka ketika orang melakukan kesyirikan masuk dalam ibadah, maka ibadah akan menjadi rusak. Rusak ibadahnya ketika dimasuki oleh kesyirikan. Ya, tidak ada tauhid di dalamnya. Sebagaimana hadas ini adalah sesuatu yang membatalkan wudu atau taharah. Sebagaimana hadas, yaitu najis, jika masuk kepada taharah atau wudu, maka akan merusak wudunya.
ya. Nah, hadas misalnya orang yang berwudu kemudian dia buang angin ya atau kentut, maka itu akan merusak wudunya. Ya. Begitu juga dengan kesyirikan. Ketika masuk ke dalam ibadah, maka akan rusak ibadahnya. Ya. Baik, itulah pentingnya dari ilmu tauhid ini. Ya. Baik, untuk pembahasan ini ya, kita cukupkan sampai di sini. Adapun tugasnya silahkan dikerjakan halaman 15 dan 16 ya. Cara pengerjaannya boleh ditulis langsung di kitabnya ya, di buku cetaknya, dan boleh juga ditulis di buku tulisnya. Kemudian difoto, kemudian kirimkan kepada Ustadz ya melalui WhatsApp. Baik, saya rasa cukup. Sekian dan semoga ada manfaatnya, dan mohon maaf atas segala kekurangan serta kesalahan yang ada di dalamnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.